teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan memberikan tutorial pembangunan database pembelian tiket pesawat melalui Traveloka. Oke, untuk langkah yang pertama yang akan kita jalankan itu kita buka exam, kemudian start pada MySQL dan Apache. Jika sudah running, kita bisa keluar, kemudian kita buka pada pencarian kita buka command prompt, kemudian kita change directory dulu, change directory cd exam cd mysql cd bin, kemudian kita root dengan perintah mysql spasi -u spasi root spasi -p spasi -h. Oke, enter. Kemudian di sini untuk password, di sini hanya sebagai pilihan. Jika teman-teman ingin menambahkan fitur keamanan pada database yang telah teman-teman bangun, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Karena saya di sini hanya sebagai saya bertujuan untuk membuat tutorial, jadi saya tidak akan menggunakan password. Jadi saya langsung enter. Kemudian kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat database, kita akan membuat tabel-tabel penunjangnya. Oke. Di sini database-nya kita create dulu. Database pembelian tiket penerbangan. Oke, titik koma, pembelian tiket penerbangan. Oke, kita enter. Oke, jadi database pembelian tiket penerbangan sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan memanggilnya untuk menambahkan tabel-tabel dan atribut-atribut pada tabel yang akan menunjang database ini. Oke, kita memanggilnya dengan perintah use pembelian tiket penerbangan. Pembelian tiket penerbangan, enter. Oke, database di sini sudah dijalankan. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Yang pertama, tabel pemesan. Create table pemesan. Oke, buka kurung, enter. Oke, untuk atribut yang pertama yaitu kode pemesan. Kode pemesan dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kemudian kunci atau key-nya yaitu primary key, kemudian auto increment juga, auto increment. Oke, koma primary key auto increment. Oke, enter. Kemudian nama tipe datanya teks, kemudian email tipe datanya juga teks, kemudian yang terakhir telepon. Di sini telepon tipe datanya juga teks. Tutup kurung, titik koma, dan enter. Di sini ada
kesalahan pada tabel yang kita buat. Create table, primary key, auto increment, nama, email, telepon, kode pemesan integer 1. Oke, saya akan mencari letak kesalahannya dulu. Oke teman-teman, di sini jadi kesalahannya pada primary key. Di sini seharusnya di spasi. Jadi sekarang kita ulang. Jika teman-teman menemukan kesalahan, teman-teman ingin menjalankan memanggil data yang sudah teman-teman isi tadi, teman-teman bisa memanggilnya dengan menekan panah atas untuk mempermudah teman-teman dalam memanggil data sintaks, supaya teman-teman tidak perlu mengetiknya ulang satu persatu seperti di awal. Oke, memanggilnya kita tekan panah atas sampai kereta yang ingin teman-teman cari, kemudian enter, kemudian di sini jika sudah kita spasi pada oke, kemudian enter. Di sini nama, email, telepon. Oke, query oke. Jadi tabel pertama sudah selesai dibuat. Ternyata tadi kesalahannya pada spasi di antara primary dan key. Oke, untuk tabel selanjutnya akan kita buat yaitu tabel pembelian. Oh ya, tabel pembelian. Oke, create tabel pembelian. Oke, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu kode pembelian, tipe datanya integer dengan lebarnya 11. Dia merupakan primary key, dan auto increment juga, auto increment. Oke, enter. Setelah kode pembelian, kode pemesan. Oke, kode pemesan ya. Di sini kode pemesannya bertipe data integer, namun bukan sifat primary key. Oke, setelah itu, setelah atribut kode pemesan ada atribut kode penerbangan. Kita enter dulu yang tadi, kemudian kode penerbangan. Oke, di sini kode penerbangan integer, kemudian tanggal pembelian, Oke, tanggal pembelian kita enter. Tipe datanya di sini tanggal pembelian, date. Oke, di sini tipe datanya date, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke. Jadi berarti tabel pembelian berhasil dibuat. Oke, selanjutnya tabel create table penumpang. Oke, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu kode penumpang, tipe datanya integer, lebarnya 11, kemudian primary key dan auto
increment. Oke, koma, enter. Kemudian setelah kode penumpang ada kode maskapai. Kode maskapai. Oke, tipe datanya integer. Kemudian kode penerbangan. Kode penerbangan. Tipe datanya integer. Kemudian nama penumpang, tipe datanya teks, enter. Setelah nama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tipe datanya char, lebarnya 1. Oke. Kemudian koma, enter. Setelah jenis kelamin ada kategori usia. Kategori usia, tipe datanya teks. Oke, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke. Jadi untuk tabel penumpang selesai dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel perusahaan. Oke, create tabel perusahaan, buka kurung, enter. Untuk atributnya kode perusahaan sendiri, perusahaan, tipe datanya integer, lebarnya 11. Oke, kemudian primary key, dan auto increment, enter. Setelah itu ada nama teks, kemudian alamat teks, enter, dan npwp. Tipe datanya varchar dengan lebarnya 15. Oke. Kemudian tutup kurung dan titik koma, enter. Query oke. Jadi untuk tabel perusahaan berhasil dibuat. Oke, selanjutnya tabel transaksi. Di sini perintahnya untuk membuat tabel, create table transaksi. Oke, koma, buka kurung, enter. Kemudian create tabel transaksi. Tabel transaksi atributnya yaitu kode transaksi, tipe datanya integer, lebarnya 11, kemudian primary key, dan auto increment. Oke, kemudian metode transaksi, tipe datanya teks, kemudian status transaksi. Oke, di sini untuk status transaksi
transaksi di sini teks saja. Teks. Oke. Kurung titik koma. Enter. Oke, query oke. Jadi untuk tabel transaksi berhasil dibuat. Sekarang selanjutnya tabel detail transaksi, buka kurung, enter, detail transaksi, enter. Kemudian atributnya yang pertama kode detail transaksi, kode detail transaksi, tipe datanya integer, kemudian lebarnya 11, merupakan primary key dan auto increment, koma, kode detail transaksi integer 11, primary key, auto increment. Oke, enter. Kemudian kode transaksi, kita hapus detailnya, jadi kode transaksi, enter. Kemudian kode jenis barang, kemudian kode kemasan, kemudian kode penumpang, kemudian kode penerbangan. Oke, enter. Jumlahnya, jumlah di sini jumlah kita taruh integer. Oke, setelah jumlah harga satuan. Oke, untuk harga satuan, tipe datanya sabar kita cari dulu, harga integer. Oke, tutup kurung, titik koma, dan enter. Query oke untuk kode detail transaksi. Sekarang untuk tabel berikutnya, jenis barang, create table jenis barang. Oke, buka kurung, create table jenis barang, enter. Atribut yang pertama yaitu kode jenis barang, integer 11, kemudian bersifat primary key dan auto increment, koma, kemudian nama teks, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, tabel jenis barang selesai. Sekarang create tabel maskapai, enter. Kode maskapai, oke, enter. Kemudian atributnya selanjutnya
kode penerbangan, tipe datanya integer, enter, kemudian kode penumpang, integer juga, kemudian nama maskapai, teks, nama maskapai, oke, enter, kemudian telepon, teks, kemudian email, teks, dan website, teks juga. Oke, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, untuk tabel maskapainya selesai. Sekarang kita akan membuat tabel penerbangan. Create tabel penerbangan. Oke, buka kurung, enter, kemudian kode penerbangan kita cari dulu di atas supaya mempermudah. Kode penerbangan, enter, kemudian kode maskapai, integer, enter, kode penumpang, integer, kemudian setelah kode penumpang kode rute, integer, kemudian tanggal penerbangan, di sini tipe datanya date, enter, kode perusahaan, di sini integer, kemudian waktu penerbangan itu date, time. Oke, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, berhasil dibuat. Sekarang tabel rute. Oke, untuk atribut yang pertama yaitu kode rute, tipe datanya integer, lebarnya 11, primary key, dan auto increment. Oke, koma, kode rute, primary key, auto increment. Oke, enter. Atribut yang kedua, asal keberangkatan, teks, kemudian tujuan keberangkatan, oke, teks, kurang, titik koma, tujuan keberangkatan, enter. Oke, query oke. Jadi di sini untuk tabel-tabel penunjang dalam database pembelian tiket penerbangan telah selesai dibuat.
Jadi sampai sini dulu tutorial yang saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman bisa menjalankan uh, tutorial ini di rumah teman masing-masing, dan semoga berhasil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.